Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan taklim kita yang mana masih membahas tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Kita akan melanjutkan keutamaan-keutamaan ilmu yang selanjutnya adalah Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta tambahan ilmu. Di antara ayat Al-Quran yang paling agung, yang yang menjelaskan tentang kemuliaan-kemuliaan ilmu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Thaha ayat ke-104, 114. Ayat ini sangat singkat, hanya terdiri dari 4 kata. Namun jamaah rahimakumullah, ayat ini mengandung lautan hikmah yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ilmu di dalam Islam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ilmu merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia setelah iman. Semua amal ibadah tidak akan diterima kecuali dilandasi dengan ilmu. Keimanan tidak akan benar tanpa ilmu, dan ibadah tidak akan sah tanpa ilmu. Pun begitu dengan dakwah tidak akan berhasil tanpa ilmu, bahkan akhlak yang baik pun itu lahir dari ilmu yang benar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar terus memohon kepada Allah untuk tambahan ilmu padanya. Maka perintah ini menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam. Ya, perintah ini menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam bahwa perjalanan menuntut ilmu tidak pernah berakhir selama hayat masih dikandung badan. Ya, menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Ya, menuntut ilmu itu terus sampai akhir hayat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma." Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum wahyunya selesai disampaikan kepadamu dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surah Thaha ayat ke-114. Jamaah rahimakumullah, mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, beliau itu sangat bersemangat. Ya, ketika menerima wahyu, beliau sangat bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga terkadang mengikuti bacaan malaikat Jibril sebelum wahyu selesai disampaikan. Kemudian Allah
menegaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dengan agar beliau tidak tergesa-gesa karena Allah sendirilah ya yang akan menjaga hafalan Al-Quran di dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini juga ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah." Janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak terburu-buru atau hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jamaah rahimakumullah, selain melarang untuk tergesa-gesa menerima wahyu, Allah memerintahkan beliau untuk memohon tambahan ilmu. Ya, Rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan bahwa ilmu diperoleh dengan dua sebab. Ya, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu dapat diperoleh dengan dua sebab. Dan dua sebab ini itu saling melengkapi. Ya. Yang pertama adalah usaha. Berusaha yang benar dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ikhtiar selalu untuk mencari ilmu. Ya. Lalu setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam menuntut ilmu, untuk diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu, untuk dijadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi ketika menuntut ilmu, tidak cukup dengan hanya berusaha saja, berikhtiar saja untuk menuntut ilmu, ya. Akan tetapi harus juga diiringi dengan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita diberikan keberkahan, ya, meminta tambahan ilmu kita dan agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Wakul dan katakanlah Allah menggunakan kata perintah, yaitu fi'il amr, yang menunjukkan bahwa doa ini bukan sekedar anjuran. Ya, wakul di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan fiil amr yang menunjukkan bahwa doa ini bukan sekedar anjuran akan tetapi merupakan tuntunan yang harus diamalkan. Ya, artinya doa memiliki doa meminta ilmu adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Robbi, ya Tuhanku. Kata Robbi itu berasal dari akar kata Robbaba yang berarti mendidik. Ya, di dalam ayat ini artinya mendidik, memelihara, ya, menyempurnakan, membimbing sedikit demi sedikit menuju kesempurnaan. Ya, seakan-akan Nabi berkata, wahai Rob yang telah mendidikku, seperti itu. Sejak awal kehidupanku, teruslah sempurnakan diriku dengan ilmu. Ya. Pemilihan nama Jamaah rahimakumullah, pemilihan nama Allah dengan Rob itu menunjukkan bahwa ilmu adalah bagian dari proses tarbiyah ilahiyah. Tarbiyah ilahiyah itu adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya zidni, ya tambahkanlah kepadaku. Berasal dari kata zada yazidu yang berarti menambah, memperbanyak, meningkatkan. Ya. Bukan sekedar memberi ilmu baru, bukan sekedar memberi ilmu baru, akan tetapi menambah pemahaman, menambah hikmah, menambah keberkahan di dalam ilmu. Ya, jadi zidni di dalam ayat ini bukan hanya artinya bukan hanya sekedar menambah, meningkatkan, memperbanyak, akan tetapi juga diartikan menambah pemahaman tentang ilmu.
ya, menambah hikmah, lalu menambah keberkahan ilmu, menambah kemampuan mengamalkan ilmu, ya, lalu menambah keikhlasan dalam menuntut ilmu. Lalu ilman, kata ilman di sini berbentuk nakirah, ya. Para ulama balaghah menjelaskan bahwa bentuk nakirah itu memberi makna umum. Ilman itu tidak hanya bermakna, eh, maknanya sangat banyak, ya. Maknanya sangat banyak. Seperti ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu syariat, ya, lalu ilmu tentang tauhid, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi agama dan kehidupan. Itu yang dimaksud dengan ilman di ayat tersebut. Namun mayoritas mufassir menegaskan bahwa yang paling utama adalah ilmu syar'i yang melahirkan iman dan amal soleh. Jamaah rahimakumullah, mengapa Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan meminta tambahan ilmu? Ya, meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya keistimewaan ilmu. Ayat ini menjelaskan tentang keagungan ilmu, ya. Makanya ini keistimewaan dari ayat ini. Memperhatikan bahwa Allah tidak pernah berfirman. Perhatikan, Allah tidak berfirman, Rabbi zidni mala. Ya, Allah tidak memfirmankan, ya Allah tambahkan hartaku. Ya, di dalam ayat ini. Tidak pula Rabbi zidni mu- mulkan. Ya, tambahkanlah kerajaanku misalnya. Tidak pula Robbi zidni umron, ya, tambahkanlah umurku. Akan tetapi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman Robbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa seluruh kebaikan dunia dan akhirat berpangkal atau bermula pada ilmu. Ya, seluruh kebaikan di dunia ini bermula pada ilmu. Harta, kedudukan, dan kekuasaan yang menjadi kebaikan, ya, mulai dari harta, mulai dari kekuasaan, ya, kedudukan, ya, itu dapat menjadi kebaikan, ya, bisa menjadi baik, ya. Harta kita bisa menjadi baik, bisa bernilai kebaikan, keberkahan, ya, menjadi sebab amal soleh, ya. Begitu juga kepemimpinan, ya, kekuasaan itu bisa menjadi baik bila dipandu dengan ilmu, ya. Tetapi dapat pula menjadi sebab yang tidak baik, ya, bila tidak disertai dengan ilmu dan petunjuk. Ini menunjukkan begitu luar biasanya, begitu mulianya ilmu, ya. Maka harta, kedudukan yang kita dapatkan selama kita di dunia ini, apapun itu, ya, itu bisa menjadi, eh, hal yang harusnya baik, bisa menjadi tidak baik apabila tidak dipandu, ya, atau tidak dilandasi dengan ilmu. Ketika kita mendapatkan atau diamanahkan mendapatkan kekuasaan, ya, dan lain sebagainya, tentunya akan terarah, akan baik bila kita mempunyai ilmunya. Maka itu akan menjadi sebuah kebaikan. Ya, pun begitu apabila tidak dengan ilmu. Tentunya arahnya akan menjadi sebaliknya. Begitu juga dengan harta. Ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan harta yang banyak misalnya, ya, akan menjadi baik
akan bisa kita gunakan dengan kebaikan, keberkahan, dan menjadi sebab amal soleh dari harta yang kita dapatkan apabila kita tahu caranya bagaimana agar supaya harta yang kita dapatkan ini menjadi keberkahan. Tentunya itu harus dipandu atau didasari dengan ilmu. Ya. Maka di situ ada sedekah, ada infak, ada wakaf, dan lain sebagainya. Kita bisa mengamalkan itu, tentunya kita harus tahu ilmunya dulu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak dengan tambahkan hartaku, tambahkan kekuasaanku, akan tetapi Rabbi zidni ilma. Ya, tambahkan ilmu. Kejamaah rahimakumullah, salah satu keutamaan dari ilmu adalah di ayat ini begitu spesialnya ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmunya. Maka itu jamaah rahimakumullah dan santri-santri yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita menuntut ilmu, yang pertama di dalam ayat ini tidak boleh tergesa-gesa, ya, harus dengan teliti dan sabar, ya, sabar di dalam menuntut ilmu. Ketika kita sabar dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan kemudahan, keberkahan di dalam menuntut ilmu. Tentunya agar kita dapat mendapatkan itu semua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Maka tidak cukup hanya berikhtiar saja, ya, dalam menuntut ilmu tidak cukup hanya berusaha saja untuk terus menambah ilmu, akan tetapi harus dilengkapi dan diiringi dan tidak dapat terpisah antara kita ikhtiar menuntut ilmu, berusaha menuntut ilmu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan dalam kemudahan dan kekuatan dalam mengamalkan ilmu dan diberikan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan agar supaya ilmu yang kita dapatkan ini dapat menuntun kita menuju kebaikan, dapat menuntun kita untuk beramal soleh yang akhirnya dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik kita dari sebab ilmu yang kita dapatkan dan kita amalkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus untuk berdoa setiap harinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bermanfaat, agar dimudahkan dalam menuntut ilmu dan agar diberikan kemudahan dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah Subhanakallahumma bihamdika hamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Sallallahu alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi